Shalom semua. Nah, Miss Debbie kembali lagi ya. Hari ini, pagi ini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN dengan materi pekerjaan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nah, silakan kamu pause atau berhentikan video ini dan kamu mulai berdoa. Setelah kamu selesai berdoa, lanjutkan lagi video ini ya, Nak. Nah, ini silakan dicatat ya, ada pengertian pekerjaan. Miss bacakan. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya. Nah, kalau tidak bekerja, seorang yang dewasa ya tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan hidup itu mahal, dan kalau tidak bekerja, tidak ada yang akan memberi kita upah, sehingga kita akan susah untuk makan atau memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka dari itu anak-anak Miss harus rajin belajar ya, agar nanti kamu ketika dewasa mendapatkan pekerjaan yang layak dan menghasilkan upah yang cukup untuk menghidupi kebutuhan hidupmu ya. Nah, ini ada beberapa alasan penting mengapa orang harus bekerja ya. Nah, yang pertama itu memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, memperoleh kehidupan yang baik dan layak. Yang kelima, sebagai identitas diri. Dalam hal pekerjaan ya, pekerjaan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang ini contohnya ya, ada petani, nelayan, tukang kayu, pedagang, lalu penjahit ya. Oke, kita fokus kepada petani. Petani menghasilkan barang yaitu berupa hasil alam seperti beras dan palawija. Petani bekerja di sawah atau di ladang. Kadang-kadang sawah juga ditanami tanaman lain seperti sayuran dan buah-buahan, misalnya kacang, kacang panjang, kedelai, kol, semangka, melon, dan sebagainya. Perhatikan gambar ini dengan baik ya. Nah, di sini lihat ada tukang kayu ya, dia menghasilkan barang berupa lemari, kursi, dan sebagainya. Lihat petani yang tadi ya, dia menghasilkan padi dan tumbuhan alam lainnya. Lalu koki ya, dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan barang berupa makanan ya. Lalu peternak apa? Dia menghasilkan beragam jenis daging yang bisa diambil dari hewan yang ia rawat menjadi lauk pauk kita ya. Nah, tabel ini silahkan kamu catat ya dengan baik. Ada jenis pekerjaannya dan hasil apa yang ia hasilkan atau barang apa yang ia hasilkan. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Tandanya ini apa, Nak? Tandanya kamu memerlukan mereka, tapi tidak ada yang kamu bawa pulang atau barang apa, tidak ada pertinggal barang apa yang kamu bawa ya. Karena ini adalah jasa yang menolong kamu atau membimbing kamu menjadi lebih nyaman dan lebih baik. Lalu perhatikan pula tabel ini dan jangan lupa dicatat dengan rapi, dengan tabelnya lengkap ya. Lihat, pekerjaan yang menghasilkan jasa ya, ada guru. Dia memberikan ilmu ya, semua diajari oleh guru, baik itu presiden dan masyarakat semuanya. Yang kedua ada dokter ya, tugasnya memberikan pelayanan kesehatan. Kalau kita ada keluhan dan tubuh kita tidak nyaman, nah kita akan konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan atau tenaga medis lainnya. Yang ketiga ada polisi dengan tugas menjaga keamanan. Di mana kita sebagai masyarakat merasa tidak nyaman atau ada gangguan di sekitar ya, kita langsung bisa melapor kepada polisi ya, sebagaimana tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Lalu yang keempat ada tentara dengan tugas menjaga pertahanan. Mereka ini lebih dikhususkan untuk menjaga keutuhan NKRI atau negara Indonesia ini agar tidak dijajah ataupun direbut kembali pulau-pulau perbatasan oleh negara lain ya.
Makanya banyak sekali tentara yang bertugas di daerah perbatasan untuk menjaga agar negara kita itu atau pulau kita itu tidak akan diambil alih oleh negara lain. Atau contohnya dalam laut ya, supaya ikan-ikan kita yang ada di laut Indonesia ini tidak diambil atau tidak dipanen oleh negara lain atau penyusup. Yang kelima, ada pelawak yang tugasnya adalah menghibur dengan mengisi stasiun TV seperti RCTI atau Indosiar seperti itu ya, agar masyarakat Indonesia terhibur dengan acara TV yang lebih bermutu dan lucu. Yang keenam, ada tukang cukur dengan tugas mencukur rambut. Tukang cukur ini kita butuhkan saat rambut kita sudah mulai tidak teratur, panjangnya sudah tidak beraturan dan harus dirapikan. Lalu yang ketujuh adalah wartawan dengan tugas mencari berita ya. Nah, wartawan ini akan selalu ada di titik-titik tertentu yang akan mereka liput dan hasilnya akan mereka laporkan kepada atasan agar beritanya akan diterbitkan dan disebarluaskan agar masyarakat dari Sabang sampai Merauke mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi di Indonesia Raya ini, tentang peristiwa politik, koruptor, sosial budaya, adat istiadat, tentang ekonomi, kejahatan dalam masyarakat, juga perkembangan virus corona. Tentunya akan disebarluaskan ketika berita itu sudah teruji kebenarannya. Yang ke-8 ada pilot, tugasnya menerbangkan pesawat ya. Nah, untuk menerbangkan pesawat ini tidak sembarangan orang yang bisa, meskipun dia hanya supir ya, tapi supir pesawat. Nah, itu harus memiliki sertifikat sekolah yang tinggi dalam STIP atau sekolah tinggi ilmu penerbangan dengan bersertifikat. Kenapa demikian? Karena dia akan menerbangkan ya, tapi masih banyak sekali di luar orang dalam pekerjaan lain yang menghasilkan jasa. Harus terjamin keselamatannya dan tidak terjadi kesalahan. Baiklah, sesuai dengan penjelasan Miss tadi mengenai pekerjaan, ya silakan kamu catat atau kamu kerjakan aktivitas 5 yang ada pada halaman 109 ya. Tugasnya adalah memasangkan nama pekerjaan dengan gambar pekerjaan yang sesuai ya. Jangan lupa tuliskan tanggal pembelajaran hari ini. Kumpulkan juga atau kirimkan ke Miss paling lama jam 8 malam ya. Baik, semangat terus, Miss tunggu tugas kamu dan shalom. Tuhan memberkati semuanya.